Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat tanggal 22 September 2023 Miladiah atau bersamaan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dan seperti mana biasa Mang Cek Bicek, Cek Doli juga mendoakan Mang Cek Bicek dalam kondisi sehat walafiat dan tentu saja dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa kita akan mengikuti program Cawisan yang mana Cawisan ini akan menambah keimanan kita dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja bekal bagi kita untuk dunia dan akhirat. Dan Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui bersama, doa merupakan sebuah permohonan dari seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa juga adalah inti ibadah yang paling mendalam dan ini sangat istimewa sekali. Dan pada perjumpaan kali ini kita akan membahas bersama guru kita bersama, yaitu Ustadz Baldad Muhammad Syaripati, Sarjana Ekonomi Islam MAG. Beliau merupakan pengasuh Majelis Zikir dan Taklim Al-Fakar Palembang, di mana tema ini pada sore hari ini kita akan membahas 3 golongan doa yang mustajab. Nah, seperti apakah 3 golongan doa yang mustajab ini? Tentu saja kita berharap semua doa kita yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah dan menjadi mustajab juga bagi kita semua yang berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Mang Cek Bicek kita akan sapa terlebih dahulu dan bersama Ustadz Baldad Muhammad Syaripati, Sarjana Ekonomi Islam MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah sehat. Mang Cek Doli. Dari Jawa Ustadz nih? Tidak juga Ustadz. Dari ngisi sebelumnya alhamdulillah langsung ke sini mangkonya agak sedikit mengas ini. Jumat Isa. Jadi ngisi khutbah juga sampai sempat. Ngisi khutbah juga, kemudian ada beberapa kegiatan lain dan langsung ke sini. Langsung ke sini Ustaz dari sana. Oke, alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ini pengasuh Majelis Zikir dan Taklim Al-Afkar Ustaz ya. Palembang. Kalau boleh tahu nih Ustaz, kegiatannya selain zikir ada taklim juga saat di sini. Ada, kita juga membahas dalam majelis itu ilmu fikih, tafsir, kemudian juga kita membahas ilmu hadis dan beragam cabang ilmu lainnya. Boleh tahu Ustaz, di mana ini lokasi Ustaz? Rumahnya, tempat lokasi majelisnya di rumah wong tua kami. Oke, Ustaz. Di Jalan Putri Kembang Dadar nomor 39 Palembang. Tapi ini terbuka untuk umum juga Ustaz. Terbuka untuk umum, silahkan. Alhamdulillah Ustaz ya. Ustaz, alhamdulillah telah hadir juga di studio kita Ustaz. Ini adalah santri dari Pondok Pesantren Aiswahnala ya. Alhamdulillah Ustaz. Ini Pesantren Aiswahnala di Poligon ya. Alhamdulillah Ustaz, ini mudah-mudahan santri ini menambah juga berkah, pengen tahu juga Ustaz ya. Nah, ini Ustaz, tema kita kali ini adalah doa, 3 golongan doa yang mustajab Ustaz. 3 golongan Ustaz. Nggak pada 7 Ustaz, nggak pada 2. Jadilah 3 dulu. Jadilah 3 dulu Ustaz ya. Oke Ustaz. Tentu saja mungkin pemirsa juga pengen tahu Ustaz, 3 golongan siapa saja yang akan doanya menjadi mustajab. Tapi pemirsa, Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, Cek Doli juga pengen mengajak Mang Cek Bicek tentu saja untuk partisipasi aktif. Tentu saja kalau ada Mang Cek Bicek nak bertanya seputar tema kita maupun nanti di luar tema, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Langsung saja mungkin Ustaz, tema kita Ustaz, 3 golongan doa yang mustajab. Fadhol Ustaz. Izin ya, Mang Cek Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Pal TV tercinta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini banyak sekali memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya.
Kemudian bersama-sama kita ucapkan salawat dan salam kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kita memohon kepada Allah mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh presenter tercinta kita, Mang Cek Doli, judul kita pada sore hari ini adalah 3 golongan yang mana ketika mereka berdoa, doa mereka pasti mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memulai tausiah kami ini dengan menyampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bisanadin hasanin, dengan sanad hadis yang hasan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Kata Nabi, ada 3 golongan. Ketika mereka berdoa, doa mereka pasti mustajab. Ada 3 jenis doa di mana doa ini pasti mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menegaskan, la syakka fihinna, tidak ada keraguan dari ketiga jenis doa ini. Apa 3 jenis doa ini? Yang pertama kata Nabi, da'watul walidi, doanya wong tua terhadap anaknya. Yang kedua, da'watul musafiri, doanya orang-orang yang sedang safar, sedang berpergian jauh. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi atau orang-orang yang teraniaya. Pemirsa sekalian, saya akan memulai dari jenis doa yang pertama, da'watul walidi. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, Mang Cek Doli sebagai orang tua, dan pemirsa mungkin ada yang sebagai orang tua saat ini, hendaknya rajin-rajin mendoakan anak kita. Paling minimal setelah sholat 5 waktu, doakan anak kita dengan doa yang baik. Karena sesuai dengan sabda Nabi tadi, doanya wong tua itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti mendoakan anak kita dengan doa yang baik. Insya Allah kebaikan itulah yang akan berlaku bagi anak-anak kita yang kita doakan. Masya Allah. Tapi ingat, para ulama dan guru-guru kita negor kita. Kita sebagai wong tua juga mesti jago mulut kita. Jangan sampai anak kita membuat ulah atau anak kita ngeseli palak mening kepala kita, tiba-tiba kita keceplosan, sumpah serapah yang konotasinya negatif. Atau di absen kebun binatang. Nah, itulah. Khawatir kage itu menjadi doa sehingga keburukan itulah yang berlaku bagi anak-anak kita. Contoh, sering nianlah kita dengar kalau ada emak dengan anak, tiba-tiba anaknya udah sengaja mecai gelas. Kadang-kadang ada wong tua kita ngomong atau di kampung-kampung kita dengar, alang kebuyan kau ni nak, alang kebengak kau ni nak. Anaknya dibuyani, dibengainya. Bahkan di akhir ke sana. Hati-hati, kage anak tuh jadi buyan dan bengak nian. Lemak kalau itu mencarut. Nah, mencarut lebih parah lagi ya dah. Lebih parah lagi. Ini wong tua buyan kau, bengak kau, kage anak tuh jadi buyan bengak nian. Siapa yang rugi juga? Kita wong tua yang rugi. Jadi kita mesti sebagai orang tua berusaha menjaga lisan. Ketika kita marah atau anak kita membuat ulah, kita sebagai wong tua harus negor. Kita sebagai wong tua harus meluruskan kalau anak kita membuat salah. Tapi ingat, beritahu anak kita, nasihati anak kita dengan cara yang baik. Marah boleh kalau memang perlu kita tegas dengan anak kita. Tapi jangan sampai bahasa kebun binatang tadi yang metu ya dah. Absen kalau kebun binatang. Bahkan bahasa setan metu. Ada pernah, woi nak, anak setan kau uji bapaknya. Gua mau ngecek.
Kau ngomongi anak kau anak setan. Ku tanya bapak anak kau ni siapa? Ya kau kan. Artinya kau ni setan uji aku. Tidak seperti itu. Walaupun kita marah karena ulah anak kita, tegurlah anak kita dengan cara yang baik. Sekesal apapun Ustaz ya. Sekesal apapun, ucapkan daripada nasihat kepada anak kita dengan ucapan yang baik. Insya Allah kebaikan itulah yang berlaku bagi anak kita. Baik. Ada satu kisah. Kisah ini ditulis di dalam terjemah seorang imam di Masjidil Haram. Jadi imam itu bernama Abdurrahman As-Sudais. Nah, kita kenal galau adik-adik ya, Imam As-Sudais. Kita yang sudah berangkat haji, kita yang sudah berangkat umroh pasti pernah bermakmum dengan Imam As-Sudais. Dia imam besar di Masjidil Haram. Ada kisahnya. Dalam terjemah biografi beliau cerita, dulu aku masih kecil, bahasa kita nih ya, seringlah buat marah emak bapak dia. Ngeseli mening kepala emak dia, mening kepala bapak dia. Itulah. Tapi katanya setiap ibuku marah, setiap ibuku emosi, setiap ibuku negor aku, tetap ibuku selalu mengeluarkan kata-kata yang positif. Di antaranya, kata beliau, setiap ibuku marah terhadap diriku, ibuku selalu ngomong, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Besok-besok emaknya marah lagi, gara-gara mungkin dia ini kan buat ulah, budak kecil ya tak? Semoga engkau Allah jadikan imam Masjidil Haram. Selalu didoakan ibunya seperti itu. Masya Allah, sekarang terbukti, sabda Nabi, doa wong tua, apa yang keluar dari mulut wong tua bisa jadi doa, mustajab. Beliau jadi imam Masjidil Haram. Bahkan bukan imam Masjidil Haram saja, beliau menjadi pemimpin para imam di 2 masjid suci. Baik. Bicara Masjidil Haram, jangan pengen nak umroh gitu. Lagi nak umroh pula. Oke, pemirsa jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema kita pada sore hari ini, 3 golongan doanya yang mustajab. Tadi telah disinggung oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Baldat. Tadi telah beliau menyinggung adalah 3 golongan. Pertama, doa orang tua terhadap anaknya, dan doa orang yang sedang dalam perjalanan atau safar, dan doa orang yang terzolimi. Dan pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama pemirsa, doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Maka dari itu pemirsa, mari kita menata kembali doa kita, apa saja yang harus kita doakan, dawamkan sehari-hari agar senantiasa apa yang kita cita-citakan, impikan, dan harapkan kepada Allah SWT, semoga senantiasa Allah mengabulkan doa kita bersama-sama. Dan pemirsa, tentu saja Mang Cek Doli pengen ngajak pemirsa, bagi yang nak nanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali, di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Tentu saja dalam tema kita pada sore hari ini kami ulangi kembali, yaitu 3 golongan doa yang mustajab. Ustaz, 3 doa golongan yang mustajab. Tadi baru 1 golongan, Ustaz ya? Wong tua, doa orang tua terhadap anaknya, Ustaz. Kira-kira 2 dan 3, Ustaz, pengen penjabaran lagi, Ustaz. Baik, dikit lagi aku lanjutkan yang masalah wong tua. Jadi itu tadi wong tua dengan anak. Benar. Nah, sekarang anak dengan wong tua. Nah, ini kan ada adik-adik santriwati dari Ponpes Jamiatul Qura. Ini kan anak-anak. Pasti kita punya wong tua galau, ya dak? Bersyukurlah antuna yang punya wong tua masih hidup. Alhamdulillah. Apa dua-duanya, apa salah sikoknya, ada yang masih hidup. Berdasarkan sabda Nabi tadi ada hikmahnya. Kalau kita punya hajat, kita punya cita-cita, atau kita punya masalah hidup, coba datang ke wong tua kita, cium tangan wong tua kita, minta ridho dengan wong tua kita, minta doa dengan wong tua kita. Karena Nabi sudah berjanji doa wong tua tadi mustajab. Tidak ada hijab ya Ustaz? Tidak ada hijab. Apalagi kalau wong tua kita ahli ibadah, ahli zikir, ahli majelis, lebih mustajab lagi. Nah, jangan sampai kita terbalik.
Kita kalau dengan kiai, dengan habaib, dengan ulama, woi langsung datang ke rumah dia, cium tangan dia sampai iler kita lengket di tangan dia, ya dak? Minta doa dengan dia. Tidak salah, itu boleh, bahkan sunnah. Tapi jangan lupa, pertama kali datangi dulu wong tua kita. Keramat, Ustaz, ya? Keramat wong tua kita tuh. Minta doa dengan wong tua kita dulu. Baru kalau dengan wong tua sudah, nyium tangan wong tua sudah, adik-adik ketemu kiai, ketemu habaib, ketemu ulama, cium tangan mereka, minta doa dengan mereka. Karena meminta doa kepada alim ulama, orang-orang soleh termasuk sunnah yang disyariatkan di dalam agama kita. Nah, jadi kita sebagai anak yang punya wong tua, adik-adik besok ujian nasional, adik-adik besok ujian masuk universitas, ya dak? Coba malamnya selain kita berdoa juga kepada Allah, minta doa dengan wong tua kita, apalagi dengan emak ibu kita. Mak, besok adek pengen ujian, melok ujian nasional. Tolong doakan supaya Allah berikan kekuatan kepada adek supaya bisa menjawab semua persoalan dalam ujian itu dan bisa lulus ujian nasional. Minta doa. Insya Allah mustajabah. Nah ini. Masya Allah, luar biasa doa orang terhadap orang tua. Iya. Nah ini doa orang tua kepada anak. Aku lanjutkan ya. Nomor 2, Ustaz, doa yang Doa orang-orang musafir. Tadi Nabi ngomong wada'watul musafiri. Doanya orang-orang musafir. Saya jelaskan dari fikihnya dulu. Musafir menurut ulama-ulama dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu ada syaratnya. Pertama, orang dikatakan sebagai musafir jika perjalanannya minimal 2 marhalah. Berapa 2 marhalah itu? Ulama berikhtilaf, berbeda pendapat. Tapi pendapat yang kami pegang, sebagaimana yang tertera di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji alal Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa orang sudah dikatakan sebagai musafir, minimal perjalanannya itu 81 kilometer. 81. Jadi kalau perjalanan 81 kilo dari tempat kita bermukim di Palembang, Anda sudah dikatakan sebagai musafir. Contoh, kami pernah ceramah ke Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Dari rumah kami sampai ke Puskesmas Lais itu pas 81 kilo. Nah, jadi kita musafir. Tapi kalau cuman dari rumah di Bukit Besak, pergi ke Pasar 16. Aku musafir, tak? Oh, bukan musafir, pala kau musafir uji aku, ya dak? Bukan musafir. Jadi musafir minimal 81 km. Kalau dalam kitab Safinatun Najah minimal 90 km lebih dan kurang. Tapi menurut kami pilih dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji 81 km itu sudah dikatakan sebagai musafir. Yang kedua, orang musafir itu mesti ada tujuan. Dan tujuannya mesti tujuan yang baik. Minimal tujuan dia berjalan tuh untuk yang mubah. Silaturahim, liburan, itu kan mubah tuh. Nah, bisa dikatakan sebagai musafir. Tapi kalau tujuan dia pergi jauh untuk maksiat kepada Allah, tidak bisa dikatakan sebagai musafir. Cek, ngapo kau ke Malaysia? Oh, aku nak ke Malaysia, nak mampir ke Genting Island, nak berjudi aja dia, nak main bola gelinding. Oh, cara tahunya saat. Iya dak. Cara tahunian ya dak. Banyak jemaah akan jadi korban ya dak. Jadi kalau dari awal niatnya untuk maksiat, maka tidak bisa dikatakan sebagai musafir. Tapi kalau dia sudah memenuhi syarat sebagai seorang musafir, 2 keistimewaan dia. Pertama, orang musafir diberikan rukhsah, keringanan. Dia boleh menjamak dan mengqashar salat. Ya. Salat yang rubaiyah, yang 4, itu bisa dipangkas cuma jadi 2. Dan bisa dijamak. Zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Jamaknya bisa takdim atau takhir. Ini keistimewaan pertama. Nah, keistimewaan kedua, wong yang musafir itu kalau memang safarnya benar, bukan dalam rangka maksiat, ketika dia berdoa kepada Allah, mustajabah. Cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya bisa dirukso sholatnya, tapi dia dapat doa yang mustajab. Dapat keistimewaan kalau berdoa. Kalau itu dia nak perjalanan tablik akbar saat ngadir kemarin kayak Jakarta. Apalagi kalau dia perjalanannya dalam rangka ibadah. Apa contohnya? Ibadah haji dan umroh. Itu kan jauh dari Palembang ke Tanah Suci. Kita naik pesawat dari embarkasi Sultan Mahmud Badaruddin II. Mendarat di King Abdul Aziz Jeddah misalkan. Lama perjalanan 9 jam. Itu ribuan kilometer. Itu musafir kita. Kita musafir
dalam keadaan ibadah, itu pertama tujuan kita menunaikan ibadah suci. Dan yang kedua perjalanan menuju tanah yang suci. Lebih mustajabah lagi kalau kita berdoa. Tapi Ustaz, kalau ini doa orang musafir, orang yang tidak mau ibadah, Ustaz? Nah, jadi ini Masalahnya Ustaz, ini. makanya tadi disebutkan musafir yang diberikan keringanan untuk rukhsah jamak dan qasar, kemudian mereka diberikan keistimewaan berdoa dikabulkan, digolongkan bahwa musafir yang demikian mereka yang selama dalam safarnya menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ya walaupun dia dapat keringanan jamak dan qasar dia salat. Tapi kalau perjalanan semayang tidak, ya dak. Kemudian niatnya maksiat, dak dapat galo dua keistimewaan ini. Nah, jadi kita yang safar, mungkin Mang Cek Doli nak berangkat ke ke Jakarta, nak berangkat ke Lampung, jangan habis kita nyetir di jalan tol dengar lagu dangdut koplo ya dak sepanjang jalan, rugi. Nah, kami dulu jalan naik mobil kami yang lama nih, ini pengalaman pribadi Bang Cek, kalau boleh cerita ya. Aku punya mobil lama kecil. Jalan-jalan ke Lampung dengan istri dan anak-anak, liburan. Liburan, kan mubah tadi liburan ya dak. Kemudian di tengah jalan kami dengar murotal Al-Quran, murojaah hafalan Quran. Kalau capek zikir, selalu di mobil itu ada tasbih. Kemudian aku berdoa, nyeletuk padahal berdoa. Ya Allah, izinkan aku punya mobil baru. Ini mobil ini kecil uji aku. Cuman muat berlima uji aku. Kami pengen lah nak ngajak wong tua mertua jalan-jalan. Ya dak, minta ya Allah mobil baru. Ini dalam keadaan safar, ya Allah kabulkan doa kami. Itu Oktober tahun 2021. Januari tahun 2022, artinya tidak sampai 3 bulan kan? Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, pacak punya mobil baru. Alhamdulillah. Nah, jadi prakteklah kaget. Kami minggu depan. Boleh. Tapi berdoanya yang benar, hati-hati. Kaget kamu salah berdoa, ya Allah minta bini baru. Nah, kacau itu. Boleh juga Ustaz. Ya lajulah, kamu sanggup, kamu berani ya dak. Aku tak nanggung kalau balik ke rumah, bini lah sudah nyiapkan sapu depan rumah ya dak. Masyaallah. Yang ketiga nih Ustaz, doa. Iya, baik. Tadi doa orang yang musafir mustajab. Jadi saran kami kalau kita safar, apa naik pesawat, naik mobil, banyak-banyak berdoa. Jangan sampai habis waktu ketika safar untuk yang sia-sia. Ada jemaah umroh naik pesawat, karena pesawatnya bintang 5, di setiap tempat duduk pesawat itu ada layar TV kan, pacak nonton TV, segala channel ada. Ku jingok jemaah umroh itu, rupanya nonton film India dia. Lah, jago habis kamu waktu ini. Aning tuk dari samping nyampe sampai ke pas tiba sampai nyampe tuk nonton. Nonton itulah. Jadi uji aku rugi kamu bayar puluhan juta. Momen mustajab tidak kamu pakai untuk berdoa dan ibadah. Kayak di rumah saat nonton. Di rumah kamu udah usah umroh uji aku ya dak. Nah, jadi apapun safarnya selama itu untuk tujuan yang baik, bisa menjadi momen bagi kita untuk bermunajat kepada Allah, dan itu munajat insya Allah muajjilan au muakhiran, cepat atau lambat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustaz. Jadi doa orang sapa tuh lihat juga Ustaz kondisi Ustaz ya. Pertama orang harus ibadah juga, yang kedua tadi beliau punya tujuan yang baik juga Ustaz ya. Tujuan yang baik. Bukan tujuan tidak baik Ustaz. Maka doanya beliau akan mustajab juga Ustaz ya. Insyaallah. Maupun dari istrinya yang ngikut, doa anak juga mungkin Ustaz ya. Benar Oke, sekali. Ustaz. Yang ketiga nih Ustaz, doa yang terzolimi Ustaz. Doa orang-orang yang terzolimi. Nabi bersabda wa da'watul mazlum. Hati-hati dengan doa wong yang teraniaya dan orang-orang yang terzolimi. Kita menganiaya orang lain mungkin dengan mulut kita, menggibah, memfitnah, atau dengan fisik kita, wah kita sikut dia, kita tinju dia, atau dengan perbuatan kita. Mungkin yang sering terjadi nih, ada tetangga maling patok tanah tetangga dia, dipindah ke patok tanahnya. Zolim tak itu Mang Cek? Zolim itu. Hati-hati kata Nabi, kalau ada orang yang terzolimi, kemudian yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, kemudian dia ya Rabb, Allahumma fashhad, ya Allah tolonglah kami, hati-hati. Doanya itu mustajabah, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau orang yang terzolimi itu bukan ahli ibadah. Ini kata para ulama. Walau orang yang terzolimi itu ahli maksiat, walau orang yang terzolimi itu non-Islam sekalipun, ketika dia kita zolimi, dia berdoa, dia nyeletuk, hati-hati. Itu bisa menjadi mustajabah.
Kita sambung lagi Ustaz. Siap. Luar biasa seru sekali Ustaz. Nomor 3 nih Ustaz, pengen kami tanya juga Ustaz. Oke Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, pemirsa kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita akan membahas 3 golongan doa yang mustajab. Tadi telah dibahas oleh Ustadz Baldad Muhammad Saripati, SIMAG. Beliau telah menyinggung 3 golongan doa yang insya Allah Allah kabulkan dan menjadi mustajab. Yaitu 3 doa ini adalah doa orang tua terhadap anaknya, dan doa yang orang yang sedang melakukan perjalanan atau safar, dan doa orang yang terzolimi. Tadi telah dibahas luar biasa sekali pemirsa, dimana intinya pemirsa, doa itu ada hal sesuatu yang harus kita utarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja dengan tujuan yang baik, dengan hasil perbuatan yang baik juga. Dan tadi juga disinggung juga oleh Ustadz, dimana doa tadi adalah bagian dari ibadah, dan sebagaimana pemirsa kita ketahui bersama, doa itu adalah merupakan inti dari ibadah, mana dimainkan diwakilkan oleh hadis Tirmizi nomor 2969. Rasulullah SAW sabda, ad-du'a muhul ibadah, dimana katanya doa itu merupakan inti dari ibadah. Tentu saja pemirsa, Cek Doli pengen mengajak pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, bagi yang nak bertanya jaturi, nak berpartisipasi aktif di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Ustaz, kita lanjut kembali Ustaz. Insyaallah. Tadi kayaknya udah kelar lah Ustaz ya, doa orang yang terzolimi Ustaz. Tapi menarik sekali Ustaz, poin ketiga nih Ustaz. Doa orang yang terzolimi. Tapi kalau kita melihat orang yang terzolimi nih Ustaz ya, sebenarnya terzolimi. Tadi kan Ustaz menyinggung adalah terlepas apapun ibadahnya, mungkin suku dan agama tadi Ustaz termasuk tadi menyinggung, apakah ini juga salah satu bagian memang Allah kabulkan memang Ustaz? Allah angkat ketika orang tersebut Ustaz. Apakah ada riwayat mungkin Ustaz sebelumnya Ustaz? Bahwa ada Yahudi Nasrani ataupun orang ini diangkat doanya Ustaz? Mengapa para ulama kita mengatakan orang yang terzolimi tidak memandang siapapun dia, baik dia orang soleh ataupun dia orang yang ibadahnya pas-pasan, bahkan orang non-muslim sekalipun. Ketika dia dizolimi oleh kita, kemudian dia berdoa dengan doa sesuatu, mungkin sesuatu yang buruk, itu mustajab, walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Karena kata para ulama, ini berkaitan dengan muamalah hak kepada sesama manusia, bukan kepada urusan akidah, tapi ini masalah muamalah. Kita zalim dengan wong, siapapun dia, selama kita belum minta maaf dengan dia, selama kita belum minta ridho dengan dia, walau kita tiap malam tahajud, walau kita tiap duha sujud sampai jidat niti hitam minta ampun dengan Allah, belum diampuni oleh Allah sampai kita minta ridho, minta maaf dengan orang yang kita zalimi. Karena manusia Ustaz ya? Iya, karena ini masalah muamalah. Hak kepada sesama manusia. Makanya hati-hati, jangan niat kita menzolimi orang lain. Kalaupun kita pernah menzolimi orang lain, segera minta ridho, minta maaf dengan dia. Jangan sampai dia ngangkat tangan ke langit berdoa dengan kita. Syukur Mang Cek kalau dia berdoa yang baik. Ya Allah, si fulan ini sudah menzolimi aku. Mindah ke patok tanah punya aku ya Allah. Tolong ya Allah berikan hidayah kepada dia. Lemak Cek aman dia doa ke kita dengan doa yang baik, ya tak? Tapi mak mana kalau dia doakan kita dengan doa yang buruk? Ya Allah, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikan ya Allah. Laknatlah orang yang sudah menzolimiku. Hancurkan ia ya Allah. Hati-hati. Mustajabah kata Nabi. Doa orang yang terzolimi yang seperti ini mustajabah. Makanya segera minta ridholah, minta maaf kepada mereka yang dulu mungkin pernah kita zolimi. Ada contoh Mang Cek. Kami pernah berjalan, naik mobil, direwangi supir. Hujan deras. Setelah hujan itu reda, kami lewat, ada satu genangan air. Diterabas oleh supir kami, sehingga genangan air itu muncrat, terciprat ke ibu-ibu. Pakai baju putih, mungkin baru balik dari majelis. Marah ibu itu, ku jingok. Woi kamu, kurang ajar, uji dia. Ada rasa tak lemak dalam hati aku. Walau ini konteksnya tidak sengaja, tapi tak lemak. Ada rasa ganjel di hati. Kemudian aku suruh supir stop, uji aku mundur. Akhirnya mobil kami mundur, kami buka kaca.
Nek minta maaf, minta ridho, kami tidak sengaja. Ngomonglah dengan yang baik-baik. Oke. Ternyata apa respon nenek tadi? Ternyata karena komunikasi kita baik, niat kita juga baik, dia memaafkan kita. Ya sudah nak, lain kali hati-hati. Nah ini hal sepele. Masya Allah luar biasa ya Ustaz ya. Luar biasa, jangan kita mentang-mentang mobil mahal, ya dak tiba-tiba kita ciprat ke raso kelah kau nek. Percaya Lantak lah kebanyakan kamu itu, ya Ustaz. dak. Nah, Percaya kebanyakan itu dilantainya weh. Jangan. Walaupun itu sepele, kalau dia terzolimi oleh perbuatan kita, dia berdoa, celako kamu nak, jadi dia kita takut kaget dikabulkan Allah, jadi celakonian gara-gara kezoliman yang kita lakukan. Maka ini perkara muamalah Ustaz ya. Yo. Kalau salah Anda pernah dengar dari sebuah cerita Ustaz riwayat orang Yahudi melakukan pada Rasulullah, ada mereka dizalimi juga Ustaz ya. Iya. Dan Rasulullah Benar. meminta kembali itu Ustaz ya. Itu Begitu Masya Allah. pula di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Mengapa orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Palestina, Yerusalem itu menyerahkan kota mereka kepada tangan kekuasaan Khalifah Islam saat itu di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Mengapa? Karena Umar bin Khattab menerapkan syariat Islam. Mereka adil kepada semua kalangan. Dalam hal muamalah tidak pandang bulu, mau muslim atau tidak. Iya. Ketika salah satu di antara mereka berbuat kesalahan, harus dijatuhi hukuman. Tidak pandang bulu siapa dia. Ini luar ya, biasanya muamalah Rasulullah Muamalah. dengan Kalau luar kita biasa, Ustaz. masalah muamalah, Iya. Islam itu membuka selebar-lebarnya pintu muamalah. Kita berdagang dengan wong Nasrani boleh, Nasrani. bermitra bisnis dengan orang-orang Yahudi. non-Islam silahkan. Tapi kalau masalah akidah, lakum dinukum Waliyadin. waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tak boleh kita kalau masalah akidah campur aduk. Oke, Kaget melok ibadah ke sini, kaget minggu depan melok ibadah di tempat agama wong lain, tak boleh. Ini masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Tapi kalau masalah muamalah, oh silahkan Jatuh, adik-adik, Ustaz, ya? ya dak, pengen berdagang, ya dak. Kita terbuka. Terbuka Islam Kalau masalah bicaranya kalau ada adik kita santri kita katanya doain terzolimi deh. Insya Allah Masya Allah dak, Ustaz ya. tidak. Biasa kalau di pondok tuh Masya Allah Ustaz ya, luar Wong biasa. pondok tuh insya Allah adik-adik di pondok nih adabnya diajari, ya dak. Kemudian akhlaknya dan juga agamanya insya Allah pasti mumpunilah mereka. Makanya dengan guru takzim, balik ke rumah dengan wong tua hormat. Kalau misalkan ketemu kawan-kawan bermuamalah dalam sosial, insya Allah anak-anak pondok nih terkenal adabnya bagus dan akhlaknya bagus. Bagus, Masya Allah, mudah-mudahan Ustaz ya kita masuk anak kita ke pondok. Insya Allah. Masya Allah. Ustaz, bicara lagi Ustaz, 3 golongan doa yang mustajab Ustaz. Ini anak tertarik saja Ustaz, poin yang ketiga nih Ustaz, doa yang terzolimi Ustaz. Dan terzolimi Ustaz. Kalau kita melihat sendiri Ustaz, ya doa terzolimi ya apakah memang ada kategorinya Ustaz? Seperti apa kategori yang terzolimi Ustaz? Atau perkara yang kecil tadi Ustaz bilang tadi ada percikan air tadi atau sebagainya. Jadi terzolimi itu. Ustaz, ada penelpon kita Ustaz? Boleh. Ada penelpon kita masuk Ustaz. Silakan. Kita angkat dulu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Jai di Skojo. Pak Zai di Sekojo. Silakan Pak Zai, pertanyaannya Pak Zai. Ini nanya kan. Oke. Waalaikumsalam. Iya. Jai di Skojo. Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak Pak. Zai. Pak Zai. Jaturi Pak. Nak nanya sama Ustaz Ya Turi. Nanya kita ni sudah doa. Nak pergian kemana-mana. Tiba-tiba kita ni ya. Ya, silakan Pak Zai. Ya, kami ni misalnya apa namanya nak keluar rumah tu sudah berdoa kan. Oke. Nak, tiba-tiba kita ni masih boleh musibah. Apakah itu termasuk ujian? Oke. Baik. Apakah itu termasuk ujian Pak Zai? Ada lagi Pak Zai? Seandainya kita marahi anak kita, Oke. jangan kita ngatain bujan apa-apa. Mana kalau kita misalnya alang kepinternya, kayak itu deh mak. Baik. Mana Ustaz? Baik, Oke, bagus. Baik, Pak Zai. Mau kasih banyak. Oke Pak Zai, terima kasih Pak Zai dari sekolah Baik, ini Pak kita Zai. jawab dulu. Iya Ustaz. Pertanyaan pertama, beliau tadi bertanya kalau misalkan tadi apa? Kalau dia kita Doa marah, keluar. oh Oke. doa, Iya. doa apa tadi? Pas keluar rumah, Pas Ustaz, keluar mendapat rumah kita musibah. lah berdoa, minta jauh dari musibah. Iya. Tiba-tiba di Dapat tengah musibah. jalan kena Nah, musibah. Ya Pertama, mungkin ini udah kebanyakan ini Ustaz. di antara adab berdoa, kata Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fikih Sunnah, Oke.
mesti kita itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap doa kita. Oke. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, "Ana inda zanni abdi bi." Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Benar. Jadi kita mesti husnuzon kepada Allah, apalagi dalam rangka berdoa. Ustadz, aku inilah berdoa, ya Allah, tolong jauhi aku dari balak dan musibah ketika aku akan kerja. Ini nak berangkat keluar dari rumah. Tiba-tiba di tengah jalan kena musibah. Misalkan mobil kita diserempet wong, atau misalkan nyampak dari motor. Atau kecopetan juga tadi. Atau kecopetan kaca juga. Lalu, mak mano status doa kita tadi? Apa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Oh, lihat dulu. Kita harus husnuzon kepada Allah. Bisa jadi ini memang Allah sudah mengabulkan doa kita. Harusnya kalau kita tidak berdoa, balak musibah itu lebih besar bagi kita. Tapi karena kita tadi berdoa, berpasrah diri kepada Allah, terus memohon perlindungan kepada Allah, harusnya awalnya dapat musibah yang besar, ternyata kita diringankan musibahnya oleh Allah Awalnya Subhanahu terbalik, jadi wa ta'ala. mungkin Harusnya, mohon maaf ya, harusnya hilang kaki, tapi ini cuman lecet be mobil atau motor kita. Ngapa demikian? Karena kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti husnuzon kepada Allah. Jangan langsung kita, ya Allah aku nila berdoa, ngapa masih dapat musibah? Hei, bisa jadi ini musibah, sebenarnya kamu dapat musibah lebih besar. Tapi karena kamu sudah berdoa, Allah ringankan musibahmu. Ini sikap. Yang kedua, benar bisa jadi ini ujian dari Allah. Kita sudah sholat subuh, kita sudah berdoa, ya dak? Sudah sholat duha pulo, metu zikir pulo. Kok masih dapat musibah? Ini ujian bagi seorang hamba yang beriman. Kalau Anda bisa sabar, bisa berpasrah diri kepada Allah dan ridho, raditu billahi robba, aku ridho atas ketetapan Allah ini, maka Allah akan mengangkatmu pada derajat yang tinggi. Tapi intinya dari pertanyaan pertama ini, berusahalah untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangka baik sama Allah. Berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu. Mungkin buruk buat kamu, tapi buat Allah baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi menurut kalian buruk, tapi menurut Allah baik. Bisa jadi menurut kalian baik, tapi di sisi Allah menurut Allah itu buruk. Oke, kita menyambung buruk baik, Ustaz. Kita akan lewat dulu, Ustaz. Siap. Oke, pemirsa yang kemana-mana, pemirsa, kita akan lanjut kembali pembahasan kita 3 golongan doa yang mustajab. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan setelah sesaat lagi. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama. Sebagaimana program ini akan mengajak kita mengasah keimanan dan ketakwaan kita dan menambah hasanah keilmuan kita tentang agama kita. Tadi telah dibahas dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu 3 golongan doa yang mustajab tadi. Alhamdulillah pemirsa, di mana doa ini adalah bagian penting dari ibadah kita. Tentu sebagai manusia insan yang lemah, kita banyak harus bermohon kepada Allah, karena kitalah yang membutuhkan Allah dalam setiap saat, dalam setiap detik. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan mengabulkan semua doa kita dengan tujuan yang baik, dan insya Allah hasilnya pun akan baik ya Ustaz ya. Ustaz, kita lanjut kembali Ustaz, tadi pertanyaan pemirsa kita dari Pak Jai tadi. Ya, Mang Jai di Sekojo tadi Ustaz. Nanya masalah perkara doa untuk anak yang tadi, kedua. Iya. Kami lanjutkan ya. Jadi dia bertanya, kalau misalkan kita sebagai wong tua ini mesti jago lisan ketika menasehati anak, jangan sampai keluar kalimat yang narasinya negatif. Mak mana kalau digenti? Misalkan anak kita membuat salah, woi nak, mudah-mudahan kamu ini pinter. Betua. Woi anak yang soleh, woi mudah-mudahan kau ini betua nak. Ya, memang lama ingin betua. Itulah. Mak mana hukumnya? Justru inilah yang dianjurkan. Itulah tadi kisah dari Imam As-Sudais. Itu kan dia cerita bahwa emakku kalau setiap dia marah selalu ngomong, semoga Allah jadikan kau imam Masjidil Haram. Ini kan kita nih emosi loh. Kadang-kadang wong emosi itu kan tidak terkontrol ngomong kan, tapi dia bisa mengontrol nih. Oh anak yang soleh, jangan berbuat cak ini. Oh anak yang baik, kami mah itu anak kami misalkan nih mecahi gelas atau misalkan ngotori rumah. Kadang-kadang kita sebagai wong tua harus tegas ya. Tapi kita dengan kalimat yang baik, anak yang soleh ini tidak boleh yo, harus ini dirapikan lagi. Jangan kita nyemburi rumah, ngotori rumah.
Karena Allah itu cinta kepada kebersihan. Ajari tegur anak kita tapi Semara dengan apapun ya, kalimat yang baik. Semara apapun tetap kita harus benar-benar harus mengajarkan adab yang baik, Ustaz, ya. Kita sampaikan kalimat yang baik. Jangan tadi keluar kebun binatang tadi bahasa kebun binatang, bahasa setan metu. Mencak-cak di tembok kan kadang-kadang. Nah, itulah ya luar biasa sekali, Ustaz. Binatang ini jadi yo. Sambil tembokan manggil anak bit tembokan kadang-kadang manggil. Hati-hati. Kage itu diamin ke malaikat. Jadi nian kage, laju anak itu jadi buyan dan mengak. Siapa yang rugi? Kita dewe sebagai orang tua. Nah, tirulah tuh kisah tadi dari perkataan doa orang tua, walaupun itu dalam hal sepele sekalipun, itu bisa berlaku menjadi doa. Dan itu mustajabah. Sesuai dengan sabda Nabi tadi, da'watul walidi, doanya orang tua kepada anak itu mustajabah. Jadi dalam bentuk apapun doa yang penting alhamdulillah, Ustaz. Kalau aku kayak engkau jadi presiden, Ustaz, jadi menteri. Insyaallah. Tahu jadi presidennya, Ustaz. Ada sih kok lagi hadis. Kalau boleh nambah ya, jadi bukan 3 jadi 4. Ya. Ini hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, da'watul muslimi li akhihi au da'watul muslimi lil muslim bi dhahril ghaib. Mustajabah atau kama qala Nabi SAW. Doanya seorang muslim kepada saudara muslimnya secara sembunyi-sembunyi. Itu juga mustajabah kata Nabi. Nah, jadi kalau kita punya hajat nih, misalkan ada wong berutang dengan kita. Sampai sekarang utangnya udah dibayar-bayar. Zaman sekarang kan itu mudah nih berutang ke kita sampai nangis-nangis. Sembah sujud, mohon-mohon dia. Oh, tolong pinjam ke duit 100. Lagi pikir 100.000. Giliran lah dipinjami, janji seminggu nak dibalik. Tiba-tiba seminggu ditagih, kaget weh. Hilang. 2 minggu ditagih, kaget weh. 3 minggu kita lebih keras lagi dia. Bahkan ada viral ya dak. Yang nagih utang itu ketakutan dengan uang yang berutang. Rupanya ketika ditagih ngawak parang keluar rumah lah belah. Ngegas. Ini fenomena sekarang. Nah, tapi bagi kita yang berpiutang, yang memberikan dia hutang, cobalah kita berdoa. Tanpa sepengetahuan dia. Ya Allah, si Fulan bin Fulan itu punya hutang dengan aku. 100 juta belum dia bayar. Tolong ya Allah, berikan tambahan rezeki yang luas kepada dia supaya dia dapat mampu membayar hutang ini kepada diriku. Lalu dalam hadis tadi, kata Nabi SAW, seorang muslim yang berdoa kebaikan bagi muslim yang lain, ada malaikat di sisinya yang berdoa, yang berkata kepada orang tadi, walaka bimithlin. Engkau yang berdoa mendapatkan sama seperti apa yang kau doakan. Nah, jadi sebelum untuk uang yang kita doakan, apa yang kita mohonkan itu untuk kita dulu. Balik ke kita. Nah, jadi kalau kita punya hajat nih, cobalah doakan siapa wong yang ngeseli kita. Kita doakan dia dengan doa yang baik, apalagi dengan hajatnya sama dengan kita. Insya Allah sebelum dikabulkan Allah untuk dia, Allah kabulkan dulu untuk kita. Ini kan berat dah ya. Wong menzolimi kita tapi kita doakan baik dengan rasanya dia. Berat sekali. Wah, beratnya. Tapi ini perlu latihan, ya. Nggak ada istilah tapi berat. Itulah penghargaan dari Allah sesuai sabda Nabi tadi. Walaka bimithlin, kata malaikat. Kau dapat lebih dulu semisal yang apa engkau doakan. Makanya zaman sekarang kan zaman caleg ya dak. Galak ngomong zaman kamu galak nak terpilih, coba doakan lawan kamu siapa yang paling berat lawan kamu, doakan dia terpilih. Kamu duluan terpilih kakek. Jangan saling menjahati jangan saling menjahati ya atau saling fitnah. Tat lemak nian dia kita doakan terpilih kakek, kita tak terpilih. Coba kau yakin dengan sabda Nabi ini. Nabi itu tidak akan ingkar janji ya dak. Janji Allah ya. Kita doakan orang lain dengan doa yang baik. Pertama kali yang dapat kebaikan itu kita dulu yang mendoakan orang tadi. Ngomong-ngomong Ustaz, ini harus butuh latihan yang luar biasa, ekstra nih Ustaz ya, kalau bicara ini. Ini bisa dilakukan oleh orang yang sempurna keimanan dan ketakwaannya. Dia punya sifat wal'afina anin nas, memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi dia. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Ini perlu memang ekstra sekali Ustaz ya. Tapi tidak ada hal-hal sulit, aku memang mencoba untuk mengerjakannya Ustaz ya. Tadi Ustaz dari doa untuk anak tadi dulu Ustaz, mungkin Ustaz. Dari rumah dulu Ustaz. Kan ini madrasah paling penting orang tua Ustaz ya, kalau kita lihat sendiri kan. Benar. Iya. Jadi orang tua itu madrasah, sekolah pertama bagi anak. Bagi anaknya. Sebelum anak tuh sekolah ke PAUD, ke TK, pertama kali sebagai guru itu sebagai ustadz ustazah tuang-tuanya, ya dak? Nah, kakek adik-adik ini masih gadis, kakek berkeluarga ya dak, dapat suami yang soleha, dapat suami yang soleh, bukan soleha ya, dapat suami yang soleh, insya Allah
punya keturunan. Nah, keturunan soleh-soleha, pertama kali pasti yang mendidik mereka ilmu, adab, tata krama kita sebagai wong tua, apalagi sebagai ibu atau dari pihak perempuan. Ini lebih dekat kedekatan. Makanya ajarilah anak kita dengan ilmu yang baik. Pertama kenalkan ilmu agama. Alimu auladakum thalatha khisal, kata Nabi. Ajari anak kamu 3 perkara dulu. Kaget yang lain tuh. Pertama adalah hubbu nabiyikum. Ajari mereka kenal dan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bulan Maulid nih. Masya Allah, ya, Pekan depan tuh Maulid Nabi. Ajak anak kita ke majelis-majelis Maulid, ya tak? Jangan bapak itu ke masjid, anak idak ke masjid, di luar masjid. Jangan sampai baknya anaknya idak diajak ke masjid, baknya idak ke masjid, gawe baknya nyawer biduan rupanya, ya tak? Na'udzubillah. Paling idak diajak soalnya anak itu. Walaupun kita bukan ustadz, belum jadi wong soleh, berusahalah jadi orang soleh. Ajak nih anak kita, keluarga kita hadir majelis maulid. Insya Allah keberkahan maulid itu tercurah kepada mereka, kepada keluarga mereka, dan kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, yang kedua, wa hubbu ahli baitihi. Ajari kepada anak-anak kalian cinta kepada keluarga Nabi. Jangan benci dengan keluarga Nabi. Ahlu bait. Apakah dia dari Sayyid ataukah Habib, ya tak? Kita harus hormati mereka, ajari anak kita mencintai mereka. Karena bagaimanapun di dalam diri mereka mengalir darah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan cak sekarang ribut masalah nasab Habib, ya tak? Ai, aman aku tuh itu penghinaan orang yang semacam itu. Kita yakin secara ilmiah, secara keimanan di dalam diri mereka mengalir darah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajari anak-anak keluarga kita cinta dan hormat kepada habaib, kepada sayyid, kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa demikian? Karena keluarga Nabi lah yang sampai saat ini luar biasa menjaga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Nabi juga menjaga bumi, menjaga bumi. Luar biasa. Dan jangan lupa ajari juga anak-anak kita supaya cinta kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ngapa? Karena mereka semua adalah sahabat-sahabat Nabi yang rela mempertaruhkan nyawa, harta, jiwa mereka untuk kemajuan Islam. Makanya Islam ini bisa kita rasakan terang benderang seperti saat ini. Oke, Ustadz, ini kesimpulan saran Ustadz, mungkin Ustadz kita masuk Ustadz, posisi mungkin ada pemirsa Mangcek Bicek kita baru bergabung mungkin bersama kita Ustadz, mungkin silakan Ustadz. Baik, kesimpulan. Sebagai seorang hamba Allah, kita mesti merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba beribadah kepada Allah salah satunya adalah dengan cara berdoa. Ada sebuah pepatah, kalau manusia itu sering diminta, kesel. Kita Mangcek Doli sering diminta tetangga kita tiap bertemu minjam duit 100, tiap bertemu minta duit, ringan tak? Ringan. Tapi berbeda dengan Allah. Kalau Allah semakin banyak hamba itu minta kepada Allah, maka Allah semakin cinta kepada sang hambanya. Maka fa'akfirud doa, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, mintalah urusan akhirat kita dan minta urusan dunia kita. Walau hanya sebutir garam di dapur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini bukti dari pengakuan kita kepada Allah, ikrar kita kepada Allah di setiap solat 5 waktu kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah satu-satunya kami beribadah menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah satu-satunya tempat kami minta tolong. Nah, caranya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan ingat, banyak momen kita, doa kita mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah. Itulah diantaranya 3 tadi. Doa wong tua kepada anaknya cepat dikabulkan, mustajab. Doa ketika kita safar, perjalanan jauh. Cobalah pemirsa sekalian banyak-banyak berdoa, lagi mudik, lagi safar. Insya Allah doanya mustajabah. Dengan syarat perjalanan itu bukan dalam rangka maksiat. Dan yang terakhir, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Kalau orang terzolimi dan teraniaya dia berdoa, ya muddu yadaihi ila sama, maka doa mereka itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu saja. Luar biasa, Ustaz. Walhamdulillahirabbil alamin. Bukan tadi ngomong-ngomong Ustaz, 100 apa pernah dipinjam ya Ustaz 100.
Iya, ini mau Lagi viral nih Ustaz. Viral. Pinjam 100 dulu. Tapi 100 juta, 100 juta jangan dulu. 100 ribu ya. Oke Ustaz. Barakallahu Ustaz. Baldan mata'anallah bitul hayati Ustaz. Amin, Mudah-mudahan sehat insyaallah. selalu Iya, Ustaz ya. Ketemu lagi kita Ustaz. Insyaallah. Masya Allah. Terima syukuran kasih Ustaz telah hadir Afwan. di studio kita Ustaz. Oke pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah di mana-mana berada, luar biasa sekali tentang 3 golongan doa yang mustajab bersama guru kita Ustaz Baldan Muhammad Sarifati SEI MAG. Dan tadi telah dibahas oleh beliau, diuraikan luar biasa bagaimana adab kita berdoa, manfaat berdoa, dan salah satu adalah bagaimana kita menjaga juga lisan kita dari hal-hal yang mungkin perkara yang tidak dipenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Mang Cek Doli pengen mengajak kita merenungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah juga berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan semua permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Mudah-mudahan pemirsa Mang Cek Bicek, semua doa kita, harapan kita, pinta kita akan dikabulkan oleh Allah SWT dengan taat kepada Allah, menjaga keimanan kita, dan insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh santri dari Pondok Pesantren Aisyah Nahla ya, Jamiatul Qura. Terima kasih juga Ustaz telah hadir bersama kita juga. Dan pemirsa, akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas, jangan lupa saksikan terus program kita, program Caisan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja hanya di Paul TV memang punya kita. Dan akhirnya kami tutup dengan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.